Halo, saya Besa Putra. Balik lagi di konten movie storyline. Di video ini saya akan menceritakan alur cerita yang paling banyak di request sama kalian, film yang judulnya Ayla, The Doctor of War. Sebuah kisah nyata tentang Sersan Sulaiman yang menyelamatkan seorang anak kecil korban perang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita kita mulai dari Turki di tahun 1950. Adalah Sulaiman, seorang sersan di Kesatuan Angkatan Darat Turki. Ketika di markas, Sulaiman dipanggil oleh komandannya dan dikabari akan dikirim ke Korea Selatan untuk berkontribusi dengan Amerika yang berupaya membantu Korea Selatan yang lagi berperang dengan Korea Utara. Sulaiman pun setuju untuk mengemban tugas itu. Pada malam harinya, dia mengabari ke pacarnya tentang rencana keberangkatannya ke Korea Selatan. Pacarnya pun khawatir, gimana kalau dia nggak selamat ketika di sana. Tapi karena nasionalisme seorang Sulaiman tinggi banget, dia berkata kalau negara memerlukannya dan dia nggak akan menghindarinya. Sulaiman juga mengabari orang tuanya di desa kalau dia akan dikirim ke Korea. Sulaiman hanya meminta doa pada orang tuanya. Singkat cerita, Sulaiman pun berangkat menggunakan kapal perang menuju Korea. Ada satu cerita menarik tentang Sulaiman ketika di kapal. Ketika atasannya meminta bensin untuk membunuh serangga yang ada di kamarnya, Sulaiman menolak. Sebagai gantinya, dia memberikan semut-semut itu gula. Beri mereka makan, maka mereka nggak akan mengganggumu. Belajarlah hidup berdampingan, kata Sulaiman. Tentu aja hal itu membuat si atasan heran. Gimana dia mau pergi berperang tapi membunuh semut pun nggak mau. Singkat cerita, setelah 1 bulan berlayar, tibalah mereka di Pelabuhan Busan, Korea Selatan. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan ke daerah utara. Misi mereka adalah memberi serangan terakhir di daerah perbatasan. Tapi setibanya di sana, mereka malah mendapat kabar bahwa tentara Amerika udah berhasil menyelesaikan masalah dan mereka akan dipulangkan kembali 1 bulan dari sekarang. Tentu aja salah satu tentara Turki bernama Ali merasa kecewa karena kedatangannya di sana adalah untuk berperang, tapi perang malah mau selesai. Ketika mereka asik berdebat, gak disangka pangkalan militer mereka mendapatkan serangan udara. Mereka pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Perang yang tadinya mau selesai pun malah kembali tersulut. Suatu malam, Sulaiman, Ali, komandan, dan beberapa orang lain melakukan perjalanan melewati hutan. Gak disangka mereka bertemu dengan tentara Korea dan mendapatkan serangan langsung. Untung aja mereka selamat dan Ali berhasil melumpuhkan mereka. Karena mobil mereka meledak, mereka terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah-tengah hutan, mereka merinding karena banyak banget korban perang yang bergeletak di sana. Laki-laki, perempuan, bahkan anak kecil menjadi korban. Seketika mereka mendengar suara yang mencurigakan. Mereka harus waspada, takutnya musuh masih bersembunyi di hutan. Sulaiman pun meminta izin untuk memeriksa keadaan di depan. Siapa tahu ada korban yang selamat. Di saat itulah, Sulaiman melihat sosok anak kecil di tengah-tengah lautan mayat. Anak kecil yang selamat dari ganasnya peperangan itu bertahan di dinginnya malam dan terlihat sedih sambil memegang tangan ibunya yang udah meninggal. Sulaiman pun kemudian membujuk anak kecil ini untuk ikut dengannya. Ketika berada di pelukan Sulaiman, tangis anak ini pun pecah. Melihat hal itu, komandan awalnya nggak setuju Sulaiman membawa anak kecil ini, tapi untungnya Sulaiman mendapatkan dukungan dari teman-temannya yang lain. Mereka pun tiba di markas besar, di mana sang komandan akan mengikuti rapat di sana. Kemudian karena mereka nggak tahu siapa nama anak ini, mereka pun sepakat untuk memanggil anak ini dengan nama Ayla. Sementara itu di markas, komandan Amerika dan Turki melakukan meeting. Ternyata serangan udara itu dilakukan oleh tentara Cina yang membantu Korea Utara sehingga perang yang baru kembali dimulai. Setelah rapat, komandan pun mengajak pasukan kecilnya ini untuk melanjutkan perjalanan. Tentu aja Ayla tetap berada di pelukan Sulaiman. Berada di dekat Sulaiman membuat Ayla merasa nyaman. Bahkan ketika Sulaiman disuruh komandannya membenarkan mobil yang mogok, Ayla tetap mau ikut. Melihat hal tersebut, tentara Korea Selatan menawarkan untuk mengurusi Ayla supaya tentara Turki nggak direpotkan. Tapi Sulaiman menolak. Sambil membetulkan mobil yang mogok, dia tetap membawa Ayla di dekatnya. Gak disangka, mereka mendapatkan serangan mendadak dari atas bukit. Untungnya Ayla nggak mendapatkan peluru nyasar. Karena mereka udah keburu ditinggal rombongan, mereka terpaksa melawan sebisa mereka. Sulaiman harus memutar otak untuk menyingkirkan tentara musuh, sekaligus membuat tanda kalau mereka lagi diserang. Jadi Sulaiman membuat bom molotov dari botol susu,
dan sebuah granat untuk menciptakan ledakan. Rombongan yang udah ada di depan pun segera kembali ke belakang dan membantu Sulaiman dan kawan-kawan tepat waktu. Mereka pun selamat, begitu juga dengan Ayla. Kabar tentang perang yang kembali berkecamuk pun sampai di media massa Turki. Tentu aja itu membuat orang tua Sulaiman sedih, apalagi pacarnya. Mereka pun gak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dan menunggu berita selanjutnya. Kembali ke Korea Selatan. Sulaiman yang mendapatkan luka di bahunya pun akhirnya siuman setelah menjalani perawatan ringan. Menurut teman-temannya, Ayla nggak pernah meninggalkan Sulaiman sedetik pun. Bahkan ketika orang-orang Korea mau mengambilnya, Ayla menolak untuk ikut. Hal itu pun memancing Komandan Lee dari Korea Selatan membahas masalah ini dengan para petinggi. Menurut mereka, Ayla adalah anak-anak mereka dan tanggung jawab mereka lah untuk mengurus dan mencari solusi untuk masa depan Ayla. Sementara itu, Sulaiman pun pergi menghadap komandannya terkait masalah Ayla. Tapi komandannya menolak dengan alasan pasti kesulitan membawa seorang anak selagi mereka diharuskan untuk terus bergerak. Komandan ini menyarankan untuk menyerahkan persoalan Ayla ke pihak Korea, karena hukum dan peraturan gak membolehkan membawa pergi Ayla ke luar negaranya. Sulaiman tetap memaksa Ayla untuk terus ikut dengannya karena semenjak ditemukan, dia belum berpisah dengan Ayla. Untuk itulah komandan berinisiatif untuk menyuruh Sulaiman menitipkannya pada Sersan Sadak selagi dia gak ada. Walau awalnya gak mau, tapi akhirnya Ayla nurut juga dan mau diasuh sama Sersan Sadak. Tapi ketika Sadak lengah, Ayla malah bersembunyi di mobil Sulaiman. Mengikutinya ketika Sulaiman mendapatkan medali penghargaan atas aksinya beberapa hari yang lalu. Setahun pun berlalu, Ayla masih hidup bersama Sulaiman di kamp militer. Para tentara pun udah paham dengan hubungan Sulaiman dan Ayla. Kehadiran Ayla tentu aja membawa cahaya di dunia mereka yang lagi gelap karena perang. Ayla seakan menjadi maskot bagi tentara Turki, mengingatkan mereka bahwa mereka memang lagi berperang, tapi juga nggak melupakan unsur kemanusiaan. Ayla yang udah hidup setahun bersama tentara Turki, setiap hari mendengarkan mereka berbicara dan latihan perang, menjadi bisa bicara sedikit bahasa Turki. Bahkan dia mengerti aba-aba yang diteriakkan oleh komandan. Hal itu membuat suasana jadi hangat dan bahagia karena melihat tingkah lucu Ayla. Ayla juga diajarin bahasa Turki. Dia diajari menulis dan diajari beberapa kosakata dari buku anak-anak berbahasa Turki. Hampir setiap hari Sulaiman mengajari Ayla sampai Ayla mengerti dan memanggil Sulaiman dengan panggilan Papa. Untuk refreshing dari situasi perang, tentara Turki ini diberangkatkan ke Jepang. Tentu aja Ayla ikut dengan Sulaiman. Mereka bersenang-senang, makan, dan tinggal di sana selama beberapa hari. Teman-temannya bangga sama Sulaiman karena berhasil merawat Ayla seorang diri. Tapi mereka juga khawatir, gimana kalau mereka nanti kembali ke Turki? Gimana dengan nasib Ayla? Sepulangnya dari Jepang, Sadak pun mengabari Sulaiman kalau dia mendapatkan informasi bahwa ada orang yang mengaku saudara kandung Ayla. Mereka menitipkan sebuah surat yang berisikan alamat. Sadak berkata, mereka akan mengambil dan merawat Ayla kembali. Jadi Sulaiman pun memutuskan pergi sendiri untuk berbicara dengan mereka. Untungnya salah satu tentara mendengarkan percakapan tersebut dan melaporkannya ke Ali. Ali nggak percaya Sadak membiarkan Sulaiman pergi sendiri, dan benar aja ternyata itu hanya jebakan. Sulaiman ditahan dan dimintai informasi keberadaan tentara Amerika. Untungnya sebelum terjadi hal yang nggak diinginkan, Ali dan Sadak datang tepat waktu dan mereka pun berhasil kabur. Kabar lain datang untuk Ali dari komandan. Dia berkata kepada Ali bahwa Marilyn Monroe akan datang. Komandan tahu Ali ngefans banget sama Marilyn Monroe. Tapi sayang Ali akan ditugaskan ke garis depan sehingga dia nggak akan bisa menonton idolanya itu. Tentu aja dia kecewa banget. Tapi temannya berkata bahwa mereka akan meminta tanda tangan dan kecupan langsung dari Marilyn khusus buat Ali yang nantinya bertugas di medan perang. Jadi ketika di panggung, Ayla dipanggil ke atas. Lewat Ayla lah mereka berhasil menepati janjinya untuk Ali. Tapi sayang, di medan perang, Ali tertembak dan gugur. Peristiwa itu menjadi kesedihan yang dalam buat Sulaiman, karena Ali adalah sahabat baiknya. Berbulan-bulan berlalu, pasukan pengganti pun datang. Para tentara lama yang udah bertugas pun dipulangkan ke Turki. Tapi Sulaiman memilih untuk tetap tinggal di sana sebentar lagi. Hal ini pun dikabarkannya juga ke pacar yang lagi menunggunya di Turki. Tapi sayang, keluarga mereka nggak sabar sama Sulaiman yang nggak pulang-pulang. Sulaiman pun dipanggil sama komandannya karena nggak pulang-pulang ke Turki. Sulaiman pun mengatakan bahwa dia masih memikirkan Ayla yang udah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Komandan pun marah, karena Ayla adalah warga negara Korea dan mereka nggak bisa berbuat banyak. Di lain hari, komandan memanggilnya kembali.
Kali ini dia memberikan solusi terbaik untuk Sulaiman. Komandan mengabari kalau Ayla bisa ditempatkan di sekolah yang dibangun sama pemerintah Turki untuk anak-anak Korea. Sulaiman juga diperkenalkan dengan pimpinan sekolah itu. Dan untuk memastikan itu semua, Sulaiman pun ikut mengantarkan Ayla ke sana. Sekolah itu bisa dibilang tempat terbaik untuk Ayla. Di sana pun Ayla mulai menunjukkan ketertarikannya pada pelajaran di sekolah. Di saat itulah Sulaiman pergi meninggalkan Ayla tanpa mengucapkan selamat tinggal. Tapi nggak disangka Ayla malah mengejarnya. "Papa, papa!" teriaknya. "Bukankah kau berjanji nggak meninggalkanku?" Kemudian Sulaiman pun mengajak Ayla pergi dari sana. Karena sayang banget sama Ayla, Sulaiman pun membuat keputusan bodoh. Dia berencana menyelundupkan Ayla di dalam koper, dan malangnya hal tersebut ketahuan sebelum dia naik ke kapal. Karena hal itu Sulaiman dimarahi karena menyelundupkan Ayla. Temannya ini pun berkata pada Sulaiman untuk nggak mengkhawatirkan Ayla di sini, di negaranya sendiri. Sekuat tenaga temannya ini meyakinkan Sulaiman. Akhirnya Sulaiman pun mengerti. Dia pun akhirnya berpisah pada Ayla dan berjanji akan kembali untuk mencarinya suatu saat nanti. Tentu aja momen ini jadi momen yang paling berat untuk mereka berdua. Sulaiman terpaksa meninggalkan Ayla, anak yatim piatu, korban perang yang dia rawat seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, Sulaiman kembali ke tanah air. Berbahagia dirinya bertemu dengan sahabatnya di sana. Tapi kabar sedih harus dia dengar ketika pacarnya udah menikahi pria lain. Karena baginya, Sulaiman cuma mementingkan Ayla daripada kembali ke Turki. Sulaiman yang sedih pun memutuskan kembali ke kampung halamannya untuk bertemu dengan orang tua. Singkat cerita, 5 bulan berlalu. Sulaiman menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Dia pun hidup berumah tangga, tapi komunikasi di antara mereka berdua belumlah lancar. Sulaiman masih mencari keberadaan Ayla di kedutaan Korea. Tapi karena selalu terbentur dengan jam kerjanya, dia masih belum bisa menemukan informasi apa-apa. Suatu pagi sang istri memanggilnya untuk sarapan. Dia meminta Sulaiman untuk menceritakan tentang Ayla dan mengajak Sulaiman untuk membuat keputusan bersama. Akhirnya Sulaiman pun menceritakan dari awal dia menemukan Ayla di hutan sampai harus berpisah dengannya. Sang istri pun menawarkan bantuan. Dia akan berusaha membantu mencari informasi terkait Ayla. "Putrimu adalah putriku juga. Janjimu adalah janjiku. Aku bangga dengan sikapmu dan inilah pria yang kucintai," kata sang istri. Berbekal status istri seorang veteran perang yang dihormati, sang istri pun dimudahkan langkahnya untuk mencari informasi tersebut. Sampai akhirnya pada suatu hari, mereka berdua dipanggil ke kantor kedutaan, tapi mendapatkan kabar bahwa mereka kesulitan mencari informasi tentang Ayla karena perang masih berlangsung. Tentu aja Sulaiman sedih mendengarkan hal tersebut. Singkat cerita, puluhan tahun berlalu. Di tahun 1999, Turki mengalami gempa bumi. Ketika anjuran untuk berdiam diri di luar, Sulaiman yang udah tua ini pun malah kembali ke dalam rumah dan mencari fotonya bersama Ayla. Bersama istrinya, dia menceritakan kembali gimana Ayla berhasil mengubah hidupnya ketika perang. Ternyata, walaupun bulan demi bulan, tahun demi tahun, gak pernah sekalipun Sulaiman melupakan Ayla. Sampailah terdengar kabar kalau orang-orang Korea Selatan datang ke Turki dalam rangka kunjungan negara karena hubungan baik di antara dua negara ini. Setiap tahun, orang-orang Korea Selatan akan datang memperingati Hari Persahabatan dengan Turki, dan Sulaiman gak pernah menyerah mencari kesana kemari info tentang Ayla, bahkan selalu menonton siaran TV, walaupun dia nggak tahu seperti apa wajah Ayla saat ini. Suatu malam, dia bermimpi kalau Ayla kecil mendatanginya sampai besok pagi, istrinya mengabari kalau dia mendapatkan telepon dari wartawan Korea. Mereka ingin membantu Sulaiman mencari Ayla. Mereka semua pun bertemu. Jadi kisah Sulaiman yang menyelamatkan anak kecil di medan perang ternyata menjadi kisah terkenal dan selalu dibicarakan. Oleh pihak jurnalis dan filmmaker, mereka pun berniat untuk membantu pencarian itu. Tentu aja Sulaiman senang bukan main, karena hal inilah yang dia nanti-nantikan selama hidupnya. Orang-orang ini pun memulai pencarian mereka. Kesana kemari, membongkar arsip lama yang udah hangus, bahkan melacak para alumni sekolah Ankara tempat Ayla bersekolah. Pencarian agak sulit karena ketika di sekolah, Ayla udah menggunakan nama aslinya. Namun singkat waktu, pencarian pun berhasil menemukan titik terang. Perkembangan dari pencarian ini pun dilaporkan pada Sulaiman. Tentu aja ini membawa harapan untuk Sulaiman yang udah rindu setengah mati dengan anaknya itu. Kabar menggembirakan pun datang dari Korea yang mengabari kalau Ayla berhasil ditemukan. Benar-benar berhasil ditemukan. Dua orang ini pun akhirnya pergi menemui Ayla yang bernama asli Kim Eunza.
Mereka pun memperlihatkan potret masa lalu Ayla dan Sulaiman ketika zaman perang dulu. Tangis Ayla pun pecah dan memanggil-manggil nama Sulaiman sambil melihat foto tersebut. Di tahun 2010, Sulaiman dan istrinya berangkat ke Korea. Di suatu pagi di taman, setelah 60 tahun, Sulaiman dipertemukan kembali dengan Ayla. Setelah 60 tahun penantian panjang, setelah 60 tahun menahan rindu yang berat, mereka pun bertemu kembali dengan emosi yang gak terbendung, penuh bahagia dan haru. Film ini ngajarin sesuatu, bahwa hubungan ayah dan anak antara Sulaiman dan Ayla menunjukkan keluarga gak cuma terbatas dari hubungan darah, karena kasih sayang itu begitu luas. Walau beda ras, beda negara, dan dipisahkan oleh jarak dan waktu yang begitu lama, hubungan batin mereka gak akan terhapus karena cinta yang tulus akan selalu ada dan mencari jalan ke pemiliknya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan di-share. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.